Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar kata Idul Qurban, sebuah istilah hari raya pengorbanan, hari raya penyembelihan. Itulah Idul Qurban. Terlebih lagi di bulan Dzulhijjah ini, di mana-mana kita sering mendengar kata tersebut. Idul Qurban, Idul Qurban, saya akan berkorban. Dan terkadang kita sering mati-matian berusaha untuk mengumpulkan harta kita tabung untuk membeli seekor hewan, kambing, sapi, unta, kalau memang kita punya unta di Indonesia. Tapi kebetulan di Indonesia nggak punya unta, ya hanya sapi dan kambing. Kita berkorban. Ini merupakan satu ibadah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah Idul Qurban ini kalau dilihat dari sisi hukum fikih, hukum syariatnya. Apakah berkorban ini halal, wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan wajib, tapi ada pula yang mengatakan bahwa itu hanya sunnah, dan itu sebuah sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah. Oke, lepas dari masalah perbedaan ini, terserah Anda mau pegang yang mana. Itu urusan Anda, urusan keyakinan Anda, urusan mazhab dan fikih Anda. Silahkan. Saya tidak mau mengurusi masalah keyakinan seseorang, masalah ibadah seseorang. Pada akhirnya, kurban merupakan satu sunnah, satu amalan, satu tradisi ilahiyah, sesuatu yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Lalu tahukah kita apa makna dari Idul Qurban tersebut? Terkadang kita sering mengucapkan sesuatu, sering mendengar dan melafazkan itu, tetapi kekurangannya, sayangnya, kita tidak pernah memahami hal tersebut dengan pemahaman yang sebenarnya. Satu contoh yang sangat sederhana, nggak usah jauh-jauh, tentang masalah ibadah sholat kita, ibadah yang sering kita kerjakan. Untuk hal-hal yang begitu sederhana saja kita sering tidak mengerti dan salah paham. Masalah apa? Ya masalah niat misalnya. Kita selalu menganggap bahwa niat itu lafaz, ucapan. Itu selalu anggapan kita. Pokoknya kalau saya mau sholat, apa niatnya? Mau diajak sholat, apa lafaznya? Selalu pikirannya kita itu. Ini kan salah paham kita tentang niat-niat. Nggak ada hubungannya dengan lafaz, nggak ada hubungan dengan masalah zahir, nggak ada. Niat itu di hati. Apa yang ada di dalam hatimu ketika kau mengerjakan sesuatu, itu adalah niat Anda. Hanya apakah ini mau dilapaskan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan niat. Itu lain lagi. Ini saja salah pahamnya kita. Demikian juga dengan masalah Idul Qurban. Terkadang kita hanya memandang sebuah ibadah hanya dari sisi zahirnya saja, sisi seremonial. Zahir itu seremonialnya, pengerjaannya. Dan terus terang, ibadah tidak ditekankan, ya, walaupun sisi zahir tidak bisa dinafikan, tetapi sandaran utama dari sebuah ibadah itu bukan pada sisi zahirnya, bukan pada sisi amal perbuatannya. Tidak sama sekali. Zahir ini hanya menopang,
zahir ini hanya wasilah, hanya media saja. Setiap amal-amalan luaran, apapun juga yang ada di alam dunia ini, bentuk luarnya itu hanya alat, bukan tujuan, hanya wasilah. Mobil misalnya, Anda punya mobil, itu bukan tujuan dari hidup Anda, itu hanya wasilah, hanya media untuk bisa memberikan kenyamanan bagi Anda. Tapi ketika kenyamanan tersebut dicabut dari hidup Anda dan Anda menjadi susah gara-gara mobil, ya untuk apa Anda punya mobil? Kalau kemudian HP misalnya, HP itu hanya media, alat, sarana untuk berkomunikasi. Tapi ketika kenyamanan hidup Anda telah diambil alih oleh handphone, lalu untuk apa Anda punya handphone? Coba lihat hidup kita kan susah dengan handphone, dengan apa yang ada di sekitar kita. Semua kenyamanan kita, ketenangan kita, diri kita pun itu diambil alih oleh alat. Kita jadi susah. Kalau sudah seperti ini, berarti tanpa kita sadari, kita telah diperbudak, telah diberhalakan oleh alat-alat tersebut. Dan Allah tidak menciptakan itu semua untuk merusak diri kita, untuk menjauhkan kita dari ketenangan kita, dari kebahagiaan kita. Demikian juga apapun juga pernikahan misalnya. Ini contoh yang paling relevan dalam hidup kita, pernikahan. Pernikahan itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk bisa mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup Anda. Untuk apa? Supaya Anda bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam pernikahan Anda bisa aktualisasi seluruh kebaikan yang ada dalam diri Anda, cinta kasih Anda. Kan tidak mungkin kemudian Anda membagi cinta kasih Anda begitu liar tanpa terkendali di luar. Enggak, pernikahan itu untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi ketika ini tidak mampu lagi engkau dapatkan dalam pernikahan, untuk apa kemudian engkau menikah? Kan seperti itu ceritanya. Pernikahan itu mi'raj untuk semakin merasakan kedamaian, merasakan keberadaan Allah. Tapi ketika itu tidak lagi engkau dapatkan dalam kehidupan Anda, lalu ini kan harus kita pikirkan. Oke, saya tidak ingin membahas tentang masalah pernikahan pada kesempatan kali ini. Ini hanya sebuah contoh bagi kita. Contoh ingin menyadarkan bahwa semua yang ada di alam ini, dalam bentuk apapun juga, itu hanya sebuah tujuan bagi kita, sarana agar kita ini bisa berjalan semakin dekat menuju kepada kebahagiaan kita. Makanya dikatakan bahwa ketika seorang hamba itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah id baginya, pesta kemenangan bagi Anda. Kau harus merayakan itu. Jadi itu perayaan untuk bergembira, untuk bisa merasakan kegembiraan pada saat itu. Jadi ketika dikatakan Idul Kurban, artinya dengan adanya kurban tersebut engkau harus merasakan kegembiraan. Waduh, kok bisa? Sudah berkorban, sudah menyembelih, tapi kok harus merayakan kemenangan tersebut, harus berpesta. Berarti ketika kita merayakan Idul Kurban, artinya kita merayakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita merayakan sebuah peristiwa yang maha dahsyat, sebuah peristiwa yang sangat menggetarkan hati. Bukan peristiwa yang dipenuhi oleh kegembiraan, tapi ini penyembelihan. Seorang anak disembelih oleh seorang bapak. Apakah kemudian ini harus dirayakan? Tapi kenapa dia disebut dengan Idul Kurban?
harus dirayakan, ini kemenangan. Pengorbanan, penyembelihan, membunuh loh. Coba lihat, pembunuhan dirayakan. Itu kan idul korban. Membunuh seorang anak tapi kemudian harus Anda rayakan setiap tahun itu. Ada apa? Nah, ini kan kekurangan kita, kelemahan kita di sini. Setiap tahun kita diajak untuk mengingat kembali peristiwa tersebut, untuk merayakan hal tersebut, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya lepas dari kita. Kita tidak paham sama sekali. Hanya seremonialnya saja. Merasa bangga, wow, saya udah berkorban hari ini 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, gede lagi kambing saya bertonton. Itu saja yang kita banggakan. Tapi kita tidak mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang harus Anda ingat, ini lagi yang saya ingatkan kepada Anda. Mungkin sudah sering saya ucapkan pada ceramah saya, tapi tidak ada ruginya kalau ini saya ulangi lagi. Setiap kisah, setiap kejadian yang ada di sekitar Anda, apalagi itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang termaktub, tercatat di dalam Al-Quran, Anda diajak oleh Allah untuk menjadi sosok dari cerita tersebut. Anda ingin diajak oleh Allah menjadi pemain dari kisah itu. Ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim, Anda diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang Ibrahim. Itu yang Allah inginkan. Dan Anda sekaligus menjadi seorang Ismail. Anda yang memotong dan Anda pun yang dipotong. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Nuh, Anda diajak oleh Allah untuk menjadi seorang Nuh. Jadilah sosok seorang Nuh. Apa yang harus engkau lakukan dengan kejadian yang ada pada saat Nabi Nuh. Demikian juga dengan kisah-kisah lainnya. Kau harus jadi seperti Firaun, tapi sekaligus engkau harus menjadi seorang Musa. Sosok baik dan buruk ada dalam diri kita. Ada sosok Musa dalam diri kita, sekaligus ada sosok Firaun dalam diri kita. Dua hal ini terus ada dalam diri kita, silih berganti, berperang. Mana yang ingin muncul ke permukaan, tapi sangat disayangkan, yang selalu muncul ke permukaan, yang selalu tampil adalah sisi-sisi Namrud dalam hidup kita ketimbang sisi sisi Ibrahim, sisi Firaun ketimbang sisi Musa. Itu yang selalu hadir dalam diri kita. Sisi anak dari Nabi Nuh ketimbang Nabi Nuh itu sendiri, sisi istri Nabi Nuh ketimbang sisi Nabi Nuh. Ini yang harus kita pahami. Jangan hanya lewat begitu saja. Jangan hanya sekedar dia khatam. Oh, saya sudah mengkhatam, Masya Allah, sebulan saya sudah mengkhatam. Bukan itu, saudaraku. Ini hanya wasilah, ini hanya sarana. Ketika ibadah tidak membuat engkau semakin baik, lalu untuk apa kau beribadah? Mohon maaf, buruknya kan seperti itu. Kan seperti Anda memberikan, katakanlah seperti ini kan contoh pendekatan untuk Anda. Ketika Anda memberikan seseorang misalnya sesuatu, nih, katakanlah Anda berikan dia mobil, Anda berikan dia HP, laptop, apa saja. Tujuan Anda ketika memberikan itu semua apa? Kan untuk kebaikan orang itu. Anda berikan HP dia supaya mudah komunikasi. Anda berikan dia mobil supaya mudah bergerak ke sana kemari. Anda berikan dia laptop supaya mudah dia mengerjakan tugas-tugasnya. Katakanlah seperti itu. Tapi ketika itu semua Anda berikan, lalu kemudian dia semakin lupa kepada Anda, semakin menjauh dari Anda, tidak lagi ingat kepada Anda, lalu untuk apa Anda berikan? Kan seperti itu. Bukannya dia semakin bersyukur kepada Anda, bukannya dia semakin ingat kepada Anda, bukannya dia semakin tawajuh kepada Anda, tapi dia semakin melupakan Anda. Bahkan dia semakin, mohon maaf, membenci Anda. Dan ketika
Anda ambil semua itu, mobil Anda ambil, HP Anda ambil, laptop Anda ambil. Apa yang terjadi kepada orang tersebut terhadap anak Anda? Dia membenci Anda, dia memaki Anda, dia menjauh dari Anda. Bukannya sadar, oh ini yang sudah membuat saya jauh dari Allah. Kan harusnya seperti itu. Tapi kan ternyata hidup kita tidak seperti itu. Ini kesalahan terbesar. Makanya mau tidak mau, terkadang Allah itu mau menyentil kita. Nih sudah semakin banyak saya berikan kenikmatan kepadamu. Nih uang saya berikan, nih harta saya berikan, apapun juga Allah berikan. Kau minta diberi. Tapi ternyata Allah beri kau semakin jauh dari Allah. Allah beri kau semakin lupa dari Allah. Makanya Allah bilang, ya udah, ini tujuannya saya memberi kepada kamu, supaya ini kau jadikan sarana untuk dekat, untuk datang kepada saya, untuk miraj terbang, semakin tawajuh. Tapi ternyata bukan itu yang kau lakukan. Apa yang Allah lakukan? Allah disentil saja loh. Disentil, sedikit saja disentil sama Allah. Allah ambil, Allah rusakkan, HP-mu jatuh, pecah. Allah ingin ingatkan kepada kamu, lihat kamu sudah lupa sama saya gara-gara HP. Lihat kamu sudah lupa kepada keluargamu gara-gara HP. Lihat kamu sudah membenci tetangga kamu, anak kamu ini saja gara-gara HP. Coba lihat, HP telah membuatmu senang menggibah, senang nyebarin hoax, macam-macam. Allah ingatkan. Tapi kan terkadang kita nggak sadar-sadar juga. Jatuh, ya udah jatuh, dibuang, beli lagi yang lain. Coba. Pada akhirnya kan itu yang terjadi pada diri kita. Disentil lagi sama Allah, tapi juga nggak ingat. Disentil lagi sama Allah. Akhirnya yang terjadi lama-lama sentilan tidak mempan yang dilakukan oleh Allah. Anda dipalu godamin sama Allah. Diketuk, dipukul, sadar, jatuh. Tapi kalau udah sadar dan jatuh pingsan, bahkan bisa sampai mati, kamu stroke, langsung udah nggak bisa bikin apa-apa. Lalu apa manfaatnya? Ketika engkau pada akhirnya stroke, pingsan, koma dalam hidupmu, sehingga pada akhirnya engkau terjauhkan dengan terpaksa dari laptopmu, dari mobilmu, dari HP-mu. Kau tidak lagi pergunakan. Kenapa? Karena memang kamu sudah tidak bisa menggunakan. Kau sudah terbaring di rumah sakit. Ketika Allah berikan kamu kenikmatan dalam makanan, tapi kemudian engkau berlebih-lebihan dengan semua itu, tanpa dibatasi, makan ini, makan itu. Akhirnya Allah ingatkan kepada kamu, disentil sedikit, dikasih sakit. Oke, kasih sakit gula dulu, sakit kepala, sakit ini. Tapi ternyata nggak mempan juga. Selalu cari-cari alasan. Oh iya, udah makan aja nggak apa-apa. Kan yang pada akhirnya apa? Karena tidak mempan juga, sudah disentil sedikit. Akhirnya yang terjadi, kamu jatuh pingsan, langsung jantungan, stroke, koma. Akhirnya kamu dengan terpaksa nggak bisa lagi menyentuh makanan tersebut, tinggal memandang dari jauh. Kan itu cara Allah. Allah ini maha kasih sama kita.